Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Tuhan berkenan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan kami diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti kalau kami diinginkan untuk menjawabnya, maka silahkan dikirimkan. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara. Nah, doa malam juga sering ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi di sekitar kita pada zaman kita hidup ini. Kita cermati dari sisi firman Tuhan supaya kita kedapatan hidup benar di hadapannya. Kali ini kami masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Winastuti di Salatiga. Ibu Endah Winastuti mempertanyakan bagaimana cerita Amos pasal 1 ini dikaitkan dengan situasi Gaza saat ini. Wah, ini jadi pertanyaan yang kali ini kami juga menjawab pertanyaan, tapi juga mencermati hal-hal yang terjadi sekarang ini, di mana beberapa kali sudah saya ketengahkan juga dalam doa malam ya. Kali ini kita mendengar kabar tentang peperangan besar antara Israel dan Palestina, khususnya kelompok Hamas dan beberapa koalisinya yang lain, dan cerita yang sangat memprihatinkan. Nah, saudara-saudara sekalian, Bu Endah mempertanyakan bagaimana kisahnya, supaya kita cermati ya, supaya kita setidaknya kita kupas sebisa mungkin situasi yang terjadi di jalur Gaza saat ini dengan peperangan terhadap Israel yang akan menghancurkan Gaza, dan banyak kisah-kisah yang memprihatinkan saat ini. Kaitannya dengan nubuatan di dalam kitab Amos pasal 1, saudara. Kemarin sudah kita ketengahkan dalam jawaban kami yang pertama, yaitu memahami dulu tentang Amos. Ya, kemarin Anda masih ingat, Amos adalah nama seorang peternak domba dan juga seorang pemungut atau petani kurma gitu. Di daerah Tekoa. Di daerah Tekoa itu diindikasi rupanya sekitar 16 km dari Yerusalem. Dan peternak domba ini pada akhirnya diakui menjadi seorang nabi atau Nabi Amos. Dan dia pada akhirnya dengan kisahnya yang sudah saya ketengahkan kemarin, menulis nubuatannya ini
yang akhirnya kita kenal menjadi Kitab Amos. Jadi kalau memahami Amos, Amos itu nama orang, nama nabi, tapi juga nama kitab suci. Nah, yang dipertanyakan oleh Bu Endah adalah nubuatan dalam kitab Amos pasal 1. Kita baca ayat 6 sampai 8. Jadi kitab Amos pasal 1 itu menubuatkan tentang hukuman-hukuman, dan nanti sampai akhir kitab Amos itu menceritakan tentang hukuman kepada 8 suku atau 8 tempat, ya. Damsyik, Gaza, Tirus, Edom, Amon, Moab, Yehuda, dan Israel. Ingat kemarin sudah kita cermati, Yehuda sama Israel dibedakan. Itu saudara ya. Nah, sekarang kita baca nubuatan kitab Amos pasal 1 ayat 6 sampai 8. Saya baca untuk kita sekalian. Firman Tuhan, dan lagi firman Tuhan demikian. Oleh karena 3 salahnya Gaza, bahkan oleh karena 4 tiada kujauhkan itu, sebab telah dilakukannya seperti orang tawanan dan diserahkannya kepada Edom segala orang yang sudah menyerahkan dirinya dengan janji. Maka sebab itu akan kukirim kelak suatu api ke dalam pagar tembok Gaza, yang makan habis akan segala maligainya. Dan kutumpas kelak segala orang isi dari dalam Asdod, dan segala orang yang bertongkat dari dalam Askelon. Dan berturut-turut aku akan mendatangkan tanganku kepada Ekeron, dan sisa orang Filistin akan binasa kelak. Demikianlah firman Hua Tuhan. Wah, ini yang saya baca dalam terjemahan lama ternyata saudara ya. Wah, jadi dalam terjemahan baru yang lebih jelas begini. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah, ya. Jadi terjemahan lama dan terjemahan baru diperbandingkan. Orang berkata bahwa yang mendekati terjemahan aslinya itu yang terjemahan lama. Nah, isinya hampir sama tadi ya. Jadi di sana ada kata-kata bahwa Tuhan menghukum Gaza, yang disebut Gaza di situ. Nah, sekarang ini kita melihat kota Gaza diperangi dan diblokade. Ya, jadi orang-orang berkata dalam 2 minggu ini kalau blokade tidak dibuka, banyak orang meninggal karena kelaparan dan kurang gizi di kota Gaza, di tanah Gaza, saudara. Nah, ini yang dipertanyakan oleh Ibu Endah dan bahkan juga mungkin oleh kita semua. Bagaimana ini? Apakah nubuatan ini masih berlaku? Nah, saya mencoba memahami sejarahnya, bahwa saat nubuatan ini ditulis ya oleh Nabi Amos lebih dari 2700 tahun yang lalu, itu saat itu Gaza itu identik dengan Filistin. Nah, saudara tahu bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu keterangannya ternyata dia keturunan Ham, anaknya Nuh ya. Nuh itu punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Ham punya anak, kemudian menurunkan salah satunya suku Filistin. Dan suku Filistin ini selalu bertentangan dengan umat pilihan Tuhan, dengan keturunannya Yakub nanti. Ya, itu berperang. Kita masih ingat pada zamannya Daud berperang melawan Filistin. Siapa lagi? Simson berperang melawan Filistin, seperti itu. Jadi keturunannya Yakub yang sekarang kita kenal sebagai bangsa Israel itu selalu berperang melawan Filistin. Dan
kebetulan juga Filistin itu banyak tinggalnya di seputaran Gaza. Gaza itu menjadi salah satu kota di mana suku Filistin itu tinggal seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang ini ada nubuatan bahwa akan dikirim api untuk memusnahkan atau untuk merusak, menghancurkan Gaza, itu apakah dipertanyakan apakah ini sesuai dengan nubuatan Alkitab? Saudara-saudara, ada dua pendapat menyatakan bahwa ini saya meneliti tentang nama Palestina dulu. Pendapat pertama menyatakan bahwa Palestina itu berasal dari nama Filistin. Ya, ini dikira-kira bisa lah ya. Jadi Filistin jadi Palestina. Dan juga kebetulan mereka, bangsa Palestina itu sekarang ini memang tinggal di Gaza. Seperti itu. Jadi pendapat ini mengatakan bahwa ya Palestina itu ya Filistin yang dinubuatkan zaman 2700 tahun yang lalu. Tapi ada pendapat yang kedua, yaitu bahwa bangsa Filistin itu sudah tidak ada lagi. Sedang Palestina yang ada sekarang ini adalah bukan orang Filistin yang dulu. Seperti itu. Kita ingat ini berpijak pada zamannya raja-raja mendekati akhir dari perjanjian lama itu, bahwa orang-orang Samaria itu diangkut oleh kerajaan Babel untuk dibuang. Dan di situ didrop bangsa lain. Kalau nggak salah dari bangsa Asyur dan sebagainya. Jadi diambilkan dari tempat-tempat lain untuk masuk di daerah itu, mendiami di situ, sehingga yang di situ itu sudah bukan bangsa Palestina lagi, bukan bangsa Filistin lagi maksud saya, seperti itu. Bukan bangsa Filistin seperti zamannya Daud. Ini pendapat yang kedua menyatakan semacam ini. Jadi bahkan saya melihat di sebuah wawancara percakapan ya berita di podcast yang menyatakan, seorang ahli menyatakan bahwa bangsa Palestina yang ada sekarang ini sebetulnya adalah bangsa Arab. Nah, dengan demikian maka nubuatan dalam kitab Amos ini juga dapat dipandang dari sudut pandang ini, saudara-saudara. Ada orang yang atau pendapat yang pertama bahwa bangsa Filistin itu sama dengan bangsa Filistin yang dulu zamannya Daud. Hanya sekarang sebutannya jadi Palestina, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita pikirkan bahwa nubuatan dalam kitab Amos itu, kalau di situ disebutkan kota-kota, terkutuklah Damsyik, ya, Gaza akan dihancurkan dengan api dan sepertinya dan seperti itu, maka sebetulnya nubuatan itu menunjukkan bukan kepada kotanya, tapi kepada penduduknya kan. Karena tadi di dalam nubuatan kitab Amos juga disebutkan bahwa akan dihabiskan sisa Filistin, seperti itu. Nah, kalau yang memiliki pendapat bahwa Filistin atau Palestina yang ada sekarang ini adalah keturunan Filistin, maka masih menganggap bahwa nubuatan ini berlaku. Jadi serangan Israel ke Gaza ini menggenapi nubuat. Itu yang berpendapat semacam itu. Tapi pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa bangsa Filistin itu sudah tidak ada. Jadi nubuatan di kitab Amos pasal 1 itu sudah digenapi. Bangsa Filistin sudah tidak ada. Sudah dilenyapkan. Bahkan orang-orang Samaria dan Yehuda pada waktu itu sudah diserakkan kemana-mana pada zaman Babel. Ya. Jadi raja-raja yang menjajah
pada waktu itu kerajaan-kerajaan besar itu memindahkan loh. Saudara melihat kitab Raja-Raja, dua Raja-Raja pasal-pasal yang terakhir. Nah, itu mengisahkan bahwa umat Yehuda dan juga penduduk di seputaran Samaria itu dipindahkan, dan yang di Samaria diganti dengan suku-suku lain yang didatangkan. Nah, dengan demikian ada keyakinan bahwa bangsa Filistin sudah tidak ada. Yang ada itu sudah bangsa campuran. Begitu. Jadi kalau sekarang yang menamakan diri sebagai Palestina itu bukan Filistin. Keyakinan ini mengatakan begitu. Yang ada sekarang Palestina baru itu adalah diindikasi bangsa Arab. Nah, ya kalau dalam gambaran saya ya campuran, ya sukunya suku campuran, menamakan diri Palestina begitu. Ini berhubungan dengan sejarah Israel pada waktu diserakkan juga, sehingga tanah itu tidak disebut tanah Yehuda atau tanah Kanaan atau tanah perjanjian, tapi disebut tanah Palestina. Seperti itu. Wah, ini berhubungan dengan politik pada zaman raja-raja sesudah perjanjian baru, saudara ya. Sejarah dunia seperti itu. Nah, oleh karena itu bagi yang berpendapat bahwa Palestina itu sudah digenapi, Filistin itu sudah digenapi penggenapannya, Gaza sudah dihancurkan zaman dulu, maka perang antara Israel dan Gaza sekarang ini tidak menggenapi nubuat. Nubuat itu sudah digenapi, seperti itu. Nah, bedanya bangsa Filistin dan Palestina, bangsa Filistin yang dibuang itu tidak dikisahkan kembali ke tanah asalnya. Tetapi kalau bangsa Israel kembali ke tanah asalnya. Ada catatan sejarah suci bahkan sesuai dengan kepercayaan umat Yahudi bahwa bangsa keturunan Yakub itu kembali ke tanah asalnya berkali-kali sampai yang terakhir menyatakan merdeka tahun 1948 yang kita tahu itu saudara ya. Wah, ini memang harus meneliti sejarah. Nah, jadi sekarang Bu Endah, tinggal kita percaya yang mana, seperti itu ya. Dan mungkin minta maaf, pengetahuan saya juga terbatas. Jadi saya bukan ahli Timur Tengah, tapi saya membaca dan melengkapi untuk menjawab pertanyaan Bu Endah. Jadi kesimpulan saya sekarang ini tinggal kita ikut anggapan yang mana. Kalau mengikuti anggapan yang pertama, ya berarti kita percaya Palestina itu keturunan Filistin. Dan sekarang mujizat itu berlaku. Seperti itu. Tapi kalau percaya kepada pendapat yang kedua, itu kitab Amos ini sudah digenapi nubuatannya. Jadi Gaza sudah dilenyapkan zaman dulu. Gaza yang baru, kalau tempatnya masih tetap bernama Gaza sekarang ini, penduduknya sudah beda. Dan nubuatan itu tidak ditujukan untuk tempat, tetapi untuk penduduknya. Secara penelitian kita untuk Gaza seperti itu. Memang ada nubuatan yang untuk tempat, saudara. Sebagai contoh, kota Yeriko. Yeriko dihancurkan dan dinubuatkan. Terkutuklah siapa yang membangun Yeriko. Seperti itu. Nah, kalau itu nubuat untuk tempat. Tapi kalau nubuat-nubuat yang dituliskan dalam kitab Amos, ini sudah jelas yang dituju adalah bangsa Filistin. Nah, dengan demikian maka saya boleh menyampaikan nilai. Jadi saya berharap pertanyaan Bu Endah sudah terjawab. Dan nilai yang boleh saya ketengahkan bunyinya demikian: nubuatan kitab Amos tentang Gaza atau bangsa Filistin. Jadi kalau nubuatan Amos jelas yang dimaksud bukan sekedar kota Gaza, tetapi bangsa Filistin. Ya, nubuatan kitab Amos tentang Gaza atau bangsa Filistin bisa masih berlaku, bisa juga tidak, tergantung dilihat dari sudut pandangnya. Yang saya dapati sekarang ini seperti itu. Sekali lagi saya mengatakan karena saya bukan ahli Timur Tengah,
Nanti kalau ada ahli sejarah yang bisa menjelaskan tentang Timur Tengah, mungkin bisa menjelaskan lebih jelas lagi. Tapi walaupun demikian, yang saya dapatkan sekarang ini bangsa yang ada di sana itu sudah bangsa campuran. Kecenderungannya semacam itu. Jadi kalau mau disamakan dengan zaman 2700 tahun yang lalu, itu sepertinya menelisik penjelasan dan menelisik sejarahnya itu cukup rumit, ya, sangat rumit seperti itu. Makanya sekali lagi nubuatan atau nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini, nubuatan kitab Amos tentang Gaza atau dalam kurung bangsa Filistin bisa masih berlaku, bisa juga tidak, tergantung dilihat dari sudut pandangnya. Nah, kalau tanya saya, pandangan saya, sepertinya nubuatan Amos ini untuk waktu yang lalu. Karena penduduk Palestina itu saya kok meyakini sudah bukan Filistin lagi. Sedangkan nubuatan ini untuk Filistin, bukan sekedar kota Gazanya. Tapi kalaupun orang akan menganggap sekarang ini firman Tuhan kan berlaku sepanjang masa, jadi sekarang ini masih terjadi nubuatan itu, ya silahkan gitu. Ini diserahkan kepada kita masing-masing. Jadi sekali lagi, nubuatan kitab Amos tentang Gaza atau bangsa Filistin bisa masih berlaku, bisa juga tidak, tergantung dilihat dari sudut pandangnya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri dengan melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Indah yang sudah mengirimkan pertanyaan. Ditunggu pertanyaan yang lain supaya melengkapi hidup kita pada zaman sekarang. Saudara, puji Tuhan kita diberikan waktu yang luar biasa baik untuk meneliti firman Tuhan, mencermatinya, dan merenungkannya sampai saat ini dengan mekanisme online yang sedemikian rupa ini. Doakan kami dan tim tetap bisa melayani, dan kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 malam, jam 18 ya. Temanya menjawab pertanyaan. Ada juga doa pagi pada hari-hari yang sama setiap hari, setiap jam 5, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang, lebih rinci, dan meneliti seluruh isi kitab suci. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.